Aku tahu kapan kamu mati. Desa bunuh diri. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan mereview film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Desa bunuh diri. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti film-film selanjutnya. Dan bagikan channel ini kepada teman-teman, agar dapat ikut menonton film ini. Sewaktu menunggu di halte bis, Sienna terkejut melihat seorang anak perempuan yang tidak mempunyai bola mata. Segera Sienna memanggil ibu yang tadi menyapanya. Tapi sayang, ibu tersebut terlindas sebuah mobil truk yang tiba-tiba muncul. Darah ibu tersebut berhamburan menutupi wajah. Hanya sebuah kalung berisi foto yang tergeletak di jalan. Sienna mempunyai kemampuan melihat kapan mereka mati, dan kemampuan inilah yang menghantuinya setiap hari. Sienna selalu rajin minum obat yang diberikan dokter. Pulang kuliah, Sienna curhat kepada Naya, dosennya, kalau ia merasa takut setiap kali melihat tanda kematian pada orang. Kejadian itu menempel di ingatannya. Naya memberinya sebuah buku tentang persepsi kematian. Tak lama Sienna dan teman-teman di kampusnya melihat seorang laki-laki bunuh diri dengan terjun dari lantai atas gedung. Sienna menyusul Naya, dosennya yang pergi begitu saja melihat mayat orang itu. Sienna bertanya siapa orang yang bunuh diri itu, tapi Naya mengaku tidak mengenalnya, bahkan menyuruh Sienna pergi dari ruangannya. Sienna terbangun dari mimpinya, kaget melihat bayangan kematian Naya yang mati berdampingan dengan orang itu. Cepat-cepat Naya pergi ke kampus untuk menemui Naya. Tapi Naya telah mengambil cuti untuk menemani jenazah orang yang mati kemarin. Ternyata orang yang mati kemarin itu masih satu kampung dengan Naya. Sienna pergi ke desa Remetuk bersama dua temannya, Windy dan Yo. Naya memperkenalkan Sienna dan temannya kepada Laras. Laras mengatakan kalau desa Remetuk bukan desa wisata. Desa Remetuk punya aturan sendiri. Di masa ritual sekarang tidak boleh ada orang yang keluar masuk desa ini. Tiba-tiba saja, Sienna dan teman-temannya kaget luar biasa melihat seorang pemuda bernama Bimo yang tiba-tiba mati menabrakkan dirinya tertancap paku sewaktu naik sepeda. Tapi situasi menyeramkan itu tidak membuat orang-orang di desa itu takut. Malah sebaliknya, hal itu dianggap wajar, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Laras menjelaskan kalau Naya akan membereskan masalah desa ini dengan keilmuannya sebagai dosen. Masyarakat desa masih takut akan kematian. Tiba-tiba datang kepala desa yang mengomel kenapa Naya membawa orang luar untuk membantu memecahkan masalah ini. Laras mengajak Sienna dan temannya untuk hadir di acara makan malam menjelang panen. Kata orang sini, jangan menyendiri karena lebih rentan mati. Tiba-tiba Windy merasa telinganya berdenging keras. Windy beralasan lelah dan mengantuk, tidak mau ikut pergi. Di acara makan malam, Yo mengatakan kalau nasi putihnya enak sekali. Tiba-tiba Yo dan Sienna melihat Windy berlari. Segera mereka mengejar Windy yang masuk ke rumah Bimo dan melihat Bimo yang mati karena gantung diri dan mulut Bimo yang dijahit. Windy menjerit ketakutan melihat bayangan hitam di rumah Bimo. Sienna mengeluh kepada Yo kalau ia tidak bisa lagi melihat tanda-tanda kematian sejak datang ke desa ini. Tapi Sienna tiba-tiba melihat seorang laki-laki dengan satu mata yang tidak ada bola matanya. Tapi tak lama laki-laki itu menghilang dari pandangan Sienna. Sienna melihat wajah Windy di cermin yang berubah menyeramkan. Sienna dan temannya melihat kepala desa sedang menjalani ritual merayakan tanah yang subur dan hasil panen yang banyak. Tiba-tiba nenek Bimo menancapkan celurit ke lehernya sendiri. Di rumah, Windy mengeluh ia tidak bisa lama-lama di sini. Ia merasa menjadi gila dan menyalahkan Sienna yang membawanya ke desa ini. Windy mengikuti Sienna hanya karena ingin menjadi teman Sienna. Demikian juga Yo yang ketakutan setengah mati setelah melihat hantu. Yo mengaku ia melihat hantu perempuan dan menyerangnya dengan pisau. Yo merasa semua orang tidak ada yang bunuh diri.
Naya menunjukkan foto kepada Sienna dan bercerita kalau yang ada di foto itu adalah Naya, Laras dan kakaknya Laras bernama Abduh. Mereka bertiga bersahabat dan tumbuh dewasa di desa ini. Naya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan desa ini karena hidup mereka berkecukupan, tanah dan sawah yang subur. Tapi kutukan itu selalu datang. Orang-orang desa diajarkan untuk tidak bicara apapun. Abduh mati karena gantung diri, dan semua orang menyalahkan Naya. Akhirnya Naya pergi dari desa ini. Naya ingin membuktikan kalau semua kejadian bunuh diri ini bukan karena kutukan. Satu persatu keluarga Naya mati. Naya merasa menjadi orang yang tidak berguna. Naya mengaku wanita itu datang kepadanya dan Naya mendengar suara dengungan di telinganya. Naya merasa tidak bisa lari dari kematian. Seseorang yang dekat dengan kematian akan selalu berpikir hal-hal yang buruk. Tapi kematian itu bisa dicegah apabila orang itu berpikir tentang kebahagiaan yang utuh, bukan berpura-pura. Di tengah malam, Sienna melihat seorang laki-laki sedang menaburkan beras ke tanah sekitar. Sienna mengikuti laki-laki itu ke rumahnya. Laki-laki itu berkata kalau tanah tidak selalu subur seperti sekarang. Sewaktu ia dan Rahmat masih muda, terjadi masa sulit. Ayah Rahmat selaku kepala desa harus memutuskan di mana warga meminta menumbalkan satu nyawa agar masyarakat bisa hidup. Sienna bisa melihat wanita itu. Laki-laki itu tahu kalau Sienna pernah mati, tapi Sienna diberi kesempatan untuk kembali hidup. Sienna mempunyai kutukan sendiri. Ia bisa melihat kapan orang akan mati. Tapi Sienna mengeluh ia tidak bisa melihatnya lagi semenjak ada di desa ini. Ia merasa tidak bisa membantu. Laki-laki itu berkata, hanya orang yang takut mati yang bisa melihat wanita itu. Masyarakat di sini membutuhkan Sienna. Sienna menangis melihat Naya mati gantung diri di kamarnya. Sienna merasa frustasi dengan meminum semua obat yang dibawanya. Tak lama telinganya mendengar dengungan. Wanita itu muncul di hadapan Sienna dan mendekap mulut Sienna. Sienna pingsan. Dalam pingsannya, Sienna melihat seorang wanita sedang diarak masyarakat desa untuk ditumbalkan. Wanita itu melarikan diri, tapi dikejar oleh dua orang laki-laki dan membunuh wanita itu dengan sadis. Wanita itu bernama Sekar. Sekar dipajang sebagai orang-orangan sawah. Ibu Sekar menangis histeris melihat kondisi anaknya seperti itu. Dengan rasa dendam terhadap orang-orang di desa itu, Ibu Sekar menyembah arwah Sekar dan meminta agar tanah di desa itu menjadi subur. Tapi orang di desa itu harus dimatikan. Segala yang berasal dari tanah ini, yang menginjaknya, yang terkubur di dalam tanah ini, menjadi pengganti. Segala yang tumbuh dari tanah ini, selama mereka masih menggunakan hasil panen, mereka selama itu pula kematian akan mendatangi mereka. Dengan darah mengucur dari pergerangan tangannya, Ibu Sekar memohon kepada arwah Sekar untuk melaksanakan niat jahatnya. Sienna melihat arwah Sekar keluar dari dupa, mencekik leher Sienna. Yo dan Windy berusaha menyadarkan Sienna yang sedang pingsan. Sienna teringat akan kata-kata Naya kalau kematian dapat dicegah bila berpikir tentang kebahagiaan. Akhirnya Sienna terbangun dari pingsannya. Tapi sayang, Sienna kembali didatangi arwah Sekar yang berusaha mencekik Sienna. Tapi Sienna berkata, "Aku tidak takut," dan Sienna terbebas dari arwah Sekar. Sienna mengatakan kalau ia tahu cara menghentikan kutukan itu. Harus ada yang dikorbankan, tanahnya yang hidup atau orang-orangnya yang hidup. Padi-padi dibawa masuk ke dalam lumbung. Kepala desa ikut masuk ke dalam lumbung sebagai tumbal. Warga cepat-cepat menutup pintu lumbung. Kepala desa menyalakan api sehingga lumbung tersebut terbakar. Kepala desa dan Naya dijadikan tumbal dengan harapan tidak ada lagi korban jiwa. Nah guys, begitulah akhir kisah film Desa Bunuh Diri. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.